Halo semuanya, kembali lagi dalam e-learning mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam Pengobatan Tradisional Tiongkok. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari salah satu topik materi yaitu Dipsnyu atau istilah Mandarinnya adalah Zhuangzheng. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu Dipsnyu itu, kita akan bahas mengenai definisinya. Pertama, definisi dari Dipsnyu sendiri adalah kesulitan bernafas di mana dicirikan mulutnya terbuka, terus bahunya terangkat, dan mungkin ada peningkatan kesulitan bernafas ya dalam posisi bersandar atau ketidakmampuan untuk berbaring. Jadi perubahan posisi yang dilakukan itu akan juga mempengaruhi nafas orang tersebut. Kemudian dalam kondisi yang parah itu bisa terjadi kolaps dan bisa kehilangan kesadaran. Dan kondisi ini bisa terjadi dalam tahapan atau proses kronik maupun akut ya. Dan untuk penyakit yang relevan dalam kedokteran barat ini meliputi seperti bronkitis kronik, pneumonia, emfisema pulmonari, terus juga COPD ya, chronic obstruksi pulmonary disease, juga left ventricular failure, terus juga kanker paru-paru, juga pulmonary tuberculosis, silikosis, pleural effusion, Hysterial dyspnea. Yang perlu kalian perhatikan lagi, beberapa relevansi penyakit di kedokteran barat yang saya sebutkan ini belum tentu mengindikasikan kalau dia menderita dyspnea yang dalam istilah TCM-nya. Jadi kembali lagi kita belajarnya harus sesuai dengan sindrom yang ada di TCM-nya ya. Untuk materi yang saya jelaskan hari ini untuk referensi yang dipakai adalah buku Chinese Internal Medicine. Ya, nanti untuk lebih jelas dalam kalian pelajari penyakit ini, kalian bisa buka buku referensi aslinya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor penyebab dyspnea. Pertama ada patogen eksterior. Seperti kita ketahui dalam teori dasar TCM, penyakit dalam TCM itu bisa dikarenakan patogen eksterior ya, seperti angin, dingin, panas, itu bisa semuanya itu menyerang organ tubuh kita sehingga terjadi penyakit. Dalam skema dyspnea ini, patogen eksterior angin dingin atau angin panas itu bisa menyerang paru-paru dan kemudian akan mengganggu fungsi paru-paru ya untuk menyebarkan sehingga terjadilah kenaikan paru-paru yang merugikan yang berakibat untuk dyspnea itu sendiri. Selanjutnya serangan angin dingin yang meluas seseorang yang sudah ada penyakit ya paru sebelumnya yang disebut api yang diliputi dingin itu bisa juga menyebabkan kegagalan fungsi menyebar dan turun dari paru-paru sehingga juga terjadi dyspnea. Kemudian dari faktor penyebabnya diet yang tidak tepat, seperti konsumsi makanan dingin, berminyak, manis yang berlebihan, itu dapat merusak fungsi transportasi dan transformasi dari limpa. Akibatnya akan terjadi dahak lembab internal yang bisa menghalangi aliran paru dan mengakibatkan nafas cepat dan sulit itu. Untuk melihat hubungan atau penjelasan yang saya berikan tadi, kalian harus ingat kembali ya fungsi organ secara TCM-nya itu seperti apa, sehingga kalian lebih gampang untuk menganalisis dari segi TCM-nya ya untuk patogenesisnya.
Selanjutnya adalah faktor penyebab dyspnea dari gangguan emosi. Seperti kesedihan berlebihan atau cemas itu dapat menyebabkan stagnasi qi sehingga terjadi gangguan aliran qi paru. Juga, karena marah yang berlebihan itu juga bisa merusak liver yang berakibat stagnasi qi liver, sehingga kalau stagnasi qi di liver itu juga dapat merusak paru-parunya, sehingga juga terjadi gangguan penyebaran dan penurunan dari qi paru sehingga terjadi dyspnea. Kemudian ketakutan yang berlebihan itu bisa merusak ginjal dan fungsi penerimaan qi dan akibatnya turunnya qi paru, sehingga juga terjadi kesulitan bernafas. Jadi, dalam, hal emosi ini ternyata kita bisa lihat bahwa tidak hanya emosi yang mengatur paru-paru saja yang menyebabkan dyspnea, tapi ada emosi lain misalnya yang dari liver itu karena marah, itu juga bisa menjadi dyspnea. Atau yang, dalam hal ketakutan yang berlebihan yang berasal dari ginjal itu juga kalau hal tersebut terjadi juga bisa menyebabkan, gangguan paru-parunya sendiri sehingga terjadi dyspnea. Hal itu semua kita harus ingat kembali dalam teori Wusingnya ya. Kenapa antar organ itu saling berkaitan, dalam TCM itu kita harus, refresh kembali tentang teori Wusingnya. Kemudian yang selanjutnya tentang penyakit kronik, atau kelelahan ya. Batuk kronik, wheezing, atau tuberkulosis paru, itu semuanya itu bisa merusak paru-paru sehingga terjadilah defisiensi qi paru atau yin paru. Sehingga membuat kemampuan ginjal untuk menerima qi dan itu terganggu ya, yang berakibat pada sesak nafas dan nafasnya cepat. Juga latihan yang berlebihan, aktivitas yang berlebihan itu dapat merusak esens ginjal ya, qi yang ada di ginjal, sehingga terjadilah, kegagalan, ginjal dalam menerima qi. Akibatnya akan, mengakibatkan pengambilan nafasnya terganggu sehingga terjadi dyspnea itu sendiri. Kemudian dari defisiensi qi limpa itu juga berpengaruh pada, defisiensi qi paru sehingga juga dapat mengakibatkan dyspnea. Selanjutnya patogenesisnya, dilihat dari organ cangfu yang terlibat, dyspnea itu melibatkan paru-paru dan ginjal ya, tapi juga bisa diikuti oleh, organ lain, limpa, liver, jantung. Dan paru-paru itu mendominasi qi dan pernafasan ya, seperti kita tahu dalam teori dasar TCM tentang fungsi dari paru-paru. Dan secara eksternal, paru itu terhubung dengan kulit dan bulu rambut. Jadi secara internal, paru itu juga sebagai kanopi organ cangfu. Nah, fungsi penyebaran dan penurunan paru normal itu membuat pernafasan seorang itu bisa normal. Tapi kalau terjadi serangan patogen eksternal atau disfungsi dari cangfunya, maka terjadi gangguan aliran normal qi parunya, sehingga mengakibatkan kesulitan bernafas. Contohnya pada defisiensi qi paru yang mengakibatkan sesak nafas dan dyspnea. Kemudian kalau qi limpa defisiensi akan menghasilkan dahak sehingga terjadi obstruksi qi paru dan terjadi juga dyspnea. Kemudian kalau stagnasi liver qi itu juga bisa dapat merusak fungsi menurunkan dari qi parunya itu sehingga terjadi dyspnea juga. Jadi banyak sekali ya penyebabnya dari dyspnea itu tidak terbatas dari paru-parunya saja yang bermasalah. Padahal kan kita tahu bahwa kalau sesak nafas kan organ utama yang terpengaruh paru, tapi setelah kita analisis kembali dari patogenesis yang terjadi secara TCM, penyebab dyspnea itu bisa dari organ lainnya yang bermasalah sehingga terjadi dyspnea di organ paru-parunya itu. Selanjutnya dari sifat patogennya sendiri, dyspnea itu dibagi dua, yaitu excess atau defisiensi. Kalau excess dyspnea itu paru-parunya itu disebabkan
ada serangan ya dari patogen eksternalnya atau dari dahak yang keruh atau dari liver C yang stagnasi. Kalau defisiensi DIPSNU itu lebih ke dua organ ya yang terkait yaitu paru-paru dan ginjalnya yang disebabkan oleh defisiensi yang C atau yin essence-nya dan kekurangan dari C-nya. Dan beberapa pasien itu kadang datang dengan sindrom gabungan ya, ekses dan defisiensi. Contohnya ketika ginjal yang defisiensi dengan akumulasi dahak di paru. Berarti itu kita bisa analisis dia itu mengalami ekses bagian atasnya tapi defisiensi di bagian bawahnya karena ginjal kan terletak di bagian atas sedangkan paru-parunya itu terletak di bagian atas ya. Kemudian terkait patogenesisnya dilihat dari keterlibatan jantung. Karena jantung itu memiliki hubungan yang erat-erat dengan paru-paru dan ginjal, sindrom DISME ini yang parah itu dapat mempengaruhi jantung juga. Karena pembuluh jantung terhubung dengan paru-paru dan paru-paru itu mengatur sirkulasi darah ke jantung. Cicong pektoral yang mengalir melalui jantung dan paru itu untuk melakukan pernafasan sehingga meridian dan juga meridian kolateral ginjal yang terhubung dengan jantung yang jantung akar dari api vital ginjal yang dan yang ci jantung itu terhubung dengan ci bawaan ginjal dan ci paru yang didapat sehingga defisiensi ci paru dan ginjal yang itu juga bisa mengakibatkan defisiensi kegagalan ci di jantungnya atau yang jantung sehingga terjadi gangguan sirkulasi darah karena seperti kita tahu bahwa ci dan darah itu saling berkaitan jika kalau ci-nya kekurangan ya darahnya juga bisa berkurang ya sehingga dalam kaitannya hal ini gangguan sirkulasi darah itu disebabkan oleh ci parunya yang bermasalah ya atau di ginjal liangnya. Dan kalau itu terjadi akan mengakibatkan kolap, depresi yin yang tentu saja sangat mengancam jiwa dengan ditandai biasanya wajahnya itu ungu, bibir dan kukunya juga ya untuk pasiennya yang mengalami ini. Baik, kita lanjutkan ke tahap diagnosisnya. Tipsnya itu ditandai dengan nyeri, terus juga kesulitan bernafas, terus bernafas dengan membuka mulut, bahunya terangkat, ketidakmampuan berbaring, atau ada sianusis di bibirnya. Terus kemudian kaji terkait riwayat batuknya, mengi atau wheezing, atau ada palpitasi atau tidak. Dan sindrom itu juga bisa dipicu oleh faktor patogen eksternal dan kelelahan. Jadi kita jangan lupa untuk menanyakan hal-hal tersebut ke pasiennya ketika kita mendiagnosa. Kemudian untuk auskultasi paru itu juga kita mendeteksi kering atau basah dan suara menginya ya untuk memperjelas diagnosis kita. Kemudian juga bisa dibantu dengan ronsen dada, CT scan, EKG, ekokardiogram dapat juga membantu untuk memastikan penyebab yang mendasari. Untuk diferensi sindrom secara TCM kita harus membedakan ya DIPS-nya itu dari ini ya apa tuh nafas pendek, sesak nafasnya atau wheezing-nya ya. Di sini kita lihat yang membedakan antara dyspnea, sesak nafas, sama wheezing. Dari manifestasi klinis untuk dyspnea itu sulit bernafas dengan tadi ya membuka mulut dan mengangkat bahu dan juga untuk sindrom yang berlebihan itu yang ekses ya tipe ekses dia itu ada suara terengah-engah dengan nada tinggi ya. Kemudian untuk sindrom defisiennya itu ditandai juga suara terengah-engah tapi nadanya rendah. Kemudian kalau sesak nafas ya itu biasanya pernafasannya itu superficial tanpa harus mengangkat bahu meskipun sesak nafas itu bisa memperburuk ya
dan dapat berkembang menjadi dyspnea tipe sindrom defisien. Dari sesak nafas ini dapat, kalau semakin parah bisa berkembang juga jadi dyspnea tipe defisien. Kemudian kalau wheezing sendiri kan mengi, biasanya itu terjadi untuk kasus-kasus orang yang terkena asma ya. Wheezing itu, suara wheezing ini biasanya terdengar di tenggorokan dan dada, dengan juga terjadi bersamaan ya antara bunyi nafas dan batuknya biasanya. Lanjut, kita akan bahas defisiensi sindrom tipe excess atau defisiensi dari dyspnea sendiri ya. Kalau tipe excess dari pernafasannya biasanya itu lama, dalam ya, nafasnya panjang dan dalam, dengan biasanya di akhir expirasinya ya, di expirasinya. Kemudian kalau untuk defisien biasanya pendek, terus juga nafasnya itu discontinue dengan biasanya di inspirasinya ya. Terus juga untuk bunyi nafasnya biasanya dia itu suaranya terdengar ya, kalau tipe estet itu tinggi, terus juga dengan dahak ya, suara dahak dan batuk. Kalau untuk defisiensi biasanya suaranya terengah-engah atau batuknya itu rendah ya, atau lemah. Kalau nadinya excess ya cepat dan bertekanan. Onsetnya biasanya tiba-tiba dan akut ya. Kalau tipenya defisiensi biasanya dia itu mengambang ya, biasanya nadinya. Kemudian onsetnya biasanya karena dipicu oleh kelelahan ya. Dan kemudian kalau dari eksternal kontraksi atau internal injury-nya dari excess syndrome, itu bisa dilihat dia itu kalau serangannya dari eksternal biasanya onsetnya itu segera ya, durasinya cepat, terus juga biasanya gejala eksteriornya itu nampak. Kalau dari injiral itu biasanya onsetnya gradual, durasinya lebih lama, dan untuk exterior sindrom eksteriornya biasanya tidak kelihatan ya. Ya, lanjut untuk mendiagnosis atau diferensiasi sindrom dari tipe defisien, kita bisa lihat kalau modelnya defisiensi paru itu untuk keparahannya biasanya kita lihat sesak nafasnya itu terjadi saat kelelahan ya serangannya. Terus juga ditandai juga dengan kulitnya pucat, keringatnya spontan, terus juga sering terjadi kontraksi atau serangannya karena faktor patogen eksternal. Untuk masalah yang defisiensi ginjal itu biasanya dia itu terengah-engah saat istirahat, tapi meningkat ya saat aktivitas akan meningkat ya serangannya, aktivitas yang berlebihan ya. Kemudian kalau tanda gejala yang lainnya biasanya pucat ya, pucat, terus juga nggak bercahaya, terus juga biasanya pipinya kemerahan, intoleransi terhadap dingin, demam, ada sensasi demam, terus juga ada kelemahan dan nyeri juga di bagian punggung ya, bagian punggung bawah dan lututnya. Dan untuk yang di pola yang tipe jantung, jantung yang defisiensi biasanya terengahnya peristan atau terus-menerus, terus juga ditandai adanya palpitasi, sianosis, edema, terus juga nadinya itu biasanya terputus-putus intermiten ya, denyut nadinya.
Selanjutnya untuk pengobatannya tetap pakai prinsip TCM dengan sindrom ekses, berarti kita ya terapannya membuang faktor patogennya. Untuk ekses dingin berarti menghangatkan dan menyebarkan paru-paru, untuk ekses panas berarti membersihkan panas dan menyebarkan paru. Kalau ada akumulasi dahak berarti menghilangkan dahak dan meregulasi qi. Dan identifikasi organ Changfu-nya yang terkait ya, kalau sindrom defisiensi berarti perlu tonik paru, terus atau memperkuat limpa, tonik ginjal, menghangatkan yang atau nutrisi yin. Tapi ini kita perlu lihat lagi organ apa yang terkait dalam patogenesis dyspnea sendiri. Kemudian yang pertama prinsip pengobatan untuk tipe ekses ya, dyspnea yang ekses. Yang pertama karena angin dingin biasanya manifestasi klinisnya adalah dyspnea dengan nafas cepat dengan ada batuk, distensi dada, bengkak, sesak, dahaknya encer dan putih, sakit kepala, menggigil atau demam, tidak ada rasa haus dan tidak berkeringat. Biasanya lidahnya itu lapisan lidahnya putih, licin, nadinya mengambang dan kencang. Terus dari analisisnya kita bisa lihat angin dingin itu dapat mengganggu penyebaran paru-paru sehingga terjadi dyspnea, nafas cepat, batuk, distensi dada dan bengkak. Dari dinginnya itu bisa merusak paru sehingga dahaknya banyak dan tipis dan putih. Terus juga angin dingin dapat memblokir pori kulit sehingga pasiennya biasanya menggigil, sakit kepala, demam, dan tidak berkeringat. Kalau lidah dan nadi itu bisa lihat angin biasanya menunjukkan indikasi tanda gejala ini tipe angin dingin eksterior ya sindromnya. Untuk pengobatan tipe angin dingin tadi, yaitu kita harus menghilangkan angin, mendispersi paru, menghilangkan dinginnya. Formula yang dapat kita pakai adalah modifikasi dari ramuan Ma Huang Tang. Bisa dilihat di sini komposisi dari Ma Huang Tang, Ma Huang dan Guje itu untuk menyebarkan paru dan menghilangkan dingin dan menghilangkan patogen eksteriornya, kemudian Singren dan Ganconya untuk mengatasi dahaknya dan meregulasi C. Dan formula ini juga bisa dimodifikasi dengan melihat kondisi pasiennya itu seperti apa, bisa dilihat di bagian kanan ini ya. Contohnya untuk dahak dingin ya yang menyumbat paru-paru itu bisa dikombinasikan dengan Pansha, Juhong, Cisuci, Ciwan, dan Paisian. Untuk yang contoh yang lain, kalian bisa lihat sendiri model-modelnya, bisa dibaca dalam slide saya. Kemudian lanjut untuk ekses, pengobatan yang ekses dyspnea untuk sindromnya tipenya eksterior dingin dengan ada panas interiornya. Biasanya manifestasi klinisnya itu distensi atau nyeri dada, terus juga terengah-engah, lubang hidungnya melebar, batuk dengan sulit dikeluarkan, dahaknya kental dan lengket, sedikit takut dingin, demam, gelisah, sakit badan, haus juga ada atau tidak ada keringat juga. Untuk lidahnya itu dia lapisan lidahnya tipis, putih atau kuning, nadinya mengambang dan cepat atau licin ya. Untuk analisisnya dingin itu bisa mengikat bagian luar ya. Ketika ditambahkan panas dari paru atau dingin yang bertransformasi menjadi panas akan mengakibatkan penurunan paru-parunya itu terganggu sehingga pasiennya mengalami terengah-engah, lubang hidungnya melebar, distensi dada, nyeri, dan batuk sulit keluar ya. Dahaknya itu juga lengket dan kental. Kemudian dari patogen dinginnya, itu bisa memblok panas sehingga pasien mengalami sedikit takut dingin, demam, gelisah, dan sakit badan. Untuk lidah dan nadinya di sini sudah menunjukkan bahwa dia itu merupakan sindrom dingin eksterior dengan panas interior ya yang dari paru-parunya. Untuk pengobatannya yang dapat dilakukan yaitu prinsipnya menghilangkan angin dingin, mendispersi paru, membersihkan panas internalnya. Formula yang
dapat digunakan adalah mensuplemen dari Masyang Segantang. Bisa dilihat di sini sebagai rajanya Ma Huang ya, wakilnya Sekau, asistennya Xingran, dan utusannya ada Qi Ganzhou. Ma Huang dan Sekau itu fungsinya untuk membersihkan panas, mendispersi Qi paru, dan mengeluarkan patogen eksteriornya. Xingran dan Ganzhou di sini sebagai membuang dahak dan meregulasi Qi-nya. Kemudian untuk modifikasinya juga bisa dilihat di tabel ini. Untuk panas yang parah ya dengan dahaknya itu bisa dikombinasikan dengan Huang Qin, Pai Pi, atau Kuo, dan contoh yang lain juga bisa dibaca di presentasi saya. Kemudian untuk tipe ekses tapi model sindromnya dahak panas terakumulasi di paru, itu manifestasi klinisnya dyspnea, nafasnya cepat, distensi dada, nyeri dan dahaknya banyak, lengket, berwarna kuning, ada darah, sensasi demam di dada, demam, juga berkeringat, haus dengan keinginan untuk minum air dingin, wajahnya memerah, tenggorokan kering, urin kuning, gelap, dan konstipasi. Di sini apa itu tanda-tanda ekses panas ditunjukkan ya, karena ada memang dahaknya itu panas sehingga terjadi urinnya gelap, terus juga konstipasi ya, terus wajahnya merah. Kemudian lidahnya merah dengan lapisan lidah kuning berminyak, dan nadinya itu licin dan cepat. Dari analisisnya kita bisa lihat dahak panas di paru itu mempengaruhi penyebaran dan penurunan Qi paru sehingga terjadi dyspnea, nafas cepat, distensi dada, nyeri, sputum kuning, dan lengket. Dari panasnya sendiri itu dapat merusak meridian paru sehingga jika itu terjadi bisa mengakibatkan darah yang ada di sputum. Jadi dahaknya itu ada darahnya. Kemudian lidah dan nadinya yang terlihat itu memang merupakan tipe dahak panas ya. Selanjutnya untuk pengobatannya yaitu prinsipnya membersihkan panas, mengatasi dahaknya dengan modifikasi Sanpai Pitang. Bisa dilihat komposisi herbalnya, Sanpai Pi, Huang Qin, Huang Dian, sama Sanci itu fungsinya membersihkan panas paru, Peimu, Xingren, Qi Suci, Pangxia untuk menurunkan Qi paru dan mengatasi dahak. Kemudian untuk modifikasinya bisa dilihat di sini ya, untuk misalnya untuk panas badannya yang parah itu bisa ditambahkan Sekau dan Cimo. Untuk yang lainnya bisa dilihat di PPT saya ini ya, modifikasi yang dapat dilakukan untuk tipe dahak panas yang terakumulasi di paru. Selanjutnya tipe ekses dengan dahak keruh yang menyumbat paru itu manifestasi klinisnya berupa sensasi penuh dan perasaan ketat di dada, kesulitan bernafas, kesulitan mengeluarkan dahak yang banyak, lengket, biasanya dahaknya itu banyak, lengket, putih, dan biasanya ada rasa mual, muntah, nafsu makan berkurang, rasa lengket di mulut, dan tidak haus. Lidahnya itu tebal dan putih, nadinya licin. Analisisnya ini sebabnya dari disfungsi limpanya ya, yang menghasilkan dahak lembab, kemudian dapat mempengaruhi penyebaran ciparunya, sehingga terjadi sensasi penuh dan ketat di dada, kesulitan bernafas, putumnya banyak, lengket, dan putih. Dan akumulasi dahak lembab di Jawa Tengah itu menyebabkan muntah, nafsu makan berkurang, rasa lengket di mulut, dan tidak haus. Dan lidah dan nadi ini menunjukkan tanda gejala dari sindrom dahak keruh yang menyumbat paru. Kemudian untuk prinsip pengobatannya dari dahak keruh menyumbat paru yaitu mengatasi dahak, mengarahkan Qi ke paru dan ke bawah ya. Karena Qi-nya itu seharusnya ke bawah, dia malah berbalik ke atas sehingga tadi muncul mual muntah. Kemudian formulanya bisa menggunakan modifikasi Arcangtang dan Sanji Sitang. Untuk bagian kiri ini kita bisa komposisi dari Arcentang ya. Yang sebelah kanan ada Sanji yang Sitang.
Untuk yang Pansiacenpi Fuling dan Gancau, Pansiacenpi Fuling itu untuk mengatasi dahaknya dan Gancaunya itu mengharmoniskan Jawa Tengah dan semua herbanya. Untuk yang di ingredient atau komposisi dari Sitang, sucinya itu mengarahkan Ciparu ke bawah dan menghentikan batuknya, Paicisinya menyebarkan Ciparu dan menghilangkan dahak, Laifujinya mengarahkan Ciparu ke bawah dan mentransformasikan dahaknya. Untuk modifikasinya, untuk dahak lembab yang parah itu bisa dikombinasikan dengan Jiangqiu dan Houpo ya, untuk mengeringkan lembabnya dan meregulasi qi-nya. Untuk masalah juga kalau pasiennya itu defisiensi limpa dengan nafsu makannya itu berkurang, terus juga menunjukkan kegelisahan mental dan juga fesesnya itu biasanya cair ya, kombinasi dengan tangsen, paicu untuk memperkuat limpa dan menguntungkan qi-nya. Kemudian kasus tipe ekses yang memblokir Ciparu. Di sini kita bisa lihat kalau manifestasi klinisnya pemblokiran Ciparu ini dengan serangannya tiba-tiba, sesak pada peningkatan emosi. Jadi kalau dia itu pasiennya emosi atau marah yang berlebihan, serangannya itu terjadi, dipsinya terjadi tiba-tiba. Kemudian suara dahaknya itu tidak jelas di tenggorokan, ada sesak dan nyeri, rasa sesak di tenggorokan, dan insomnia atau palpitasi. Lidahnya tipis, nadinya biasanya seperti senar. Analisisnya kemarahan yang berlebihan itu dapat merusak liver. Berarti kita bisa lihat di sini kalau penyebabnya itu dyspnea dari masalah di organ livernya ya, karena emosi yang berlebihan itu kemudian terjadi stagnasi ci liver sehingga terjadi dyspnea tadi, nafas cepat, rasa sesak di tenggorokan. Kemudian bila terjadi disharmoni meridian qi antar paru-paru dan liver, itu juga bisa menyebabkan sesak di dada dan nyeri. Kalau stagnasi qi di jantung dan liver itu menyebabkan gangguan insomnia, palpitasi, nadinya senar. Untuk pengobatannya, untuk pemblokiran Ciparu ini bisa dengan prinsip menenangkan liver per pergerakan qi ya, supaya qi-nya tidak stagnasi, mengarahkan qi yang memberontak ke bawah. Formula yang bisa dipakai itu modifikasi dari Wu Mo Yin Qi. Dengan sebagai rajanya ada Cheng Xiang. Cheng Xiang ini fungsinya untuk menggerakkan dan menurunkan qi-nya ya. Kemudian Wu Yo Xilang Mu Xiang dan Jesse itu memecahkan stagnasi qi, juga transformasi dahak dan penurunan qi-nya. Untuk modifikasinya bisa dilihat di sini kalau stagnasi qi livernya itu parah, bisa dikombinasi dengan Cai Hu, Eugene, sama Jingpi ya, untuk menenangkan liver dan meregulasi qi. Begitu juga untuk contoh yang lain bisa dilihat di sini untuk kombinasi untuk modifikasinya. Selanjutnya kita masuk ke tipe yang defisiensi paru. Untuk defisiensi paru, tipe defisiensi manifestasi klinis itu dyspnea, sesak nafas, suaranya lemah, terus juga suara dengkuran di tenggorokan, batuknya lemah, sputum encer dan bening, keringat spontan, tidak suka angin, lidah pucat, lapisan lidah tipis putih, nadinya lemah atau nafas cepat dengan batuk dengan sputum sedikit, lengket, demam tidal, berkeringat malam hari, mulut dan tenggorokan kering, mungkin ada malar flash seperti kemerah-merahan di area wajah, dengan lidah merah, lapisan lidahnya mengelupas, dan nadinya cepat. Demam tidal ini demam yang biasanya dia itu demamnya di jam tertentu ya. Jadi bisa siang doang atau sore doang ya. Jadi dia di jam-jam tertentu demamnya. Analisisnya kegagalan paru untuk mendominasi qi biasanya karena dyspnea, sesak nafas, suara lemah, suara dengkuran di tenggorokan,
Terus untuk defisiensi Ciparunya biasanya menyebabkan batuk, suara lemah. Kegagalan Ciparu untuk bertransformasi cairan itu mengakibatkan sputumnya putih tipis. Kalau kelemahan Ciparu juga mengakibatkan keringat spontannya tadi dan tidak setusuk angin. Kalau lidah pucat dan nadi lemah itu menandakan defisiensi Ciparu. Dan nyala dari api defisiensi disebabkan defisiensi yin paru biasanya ditandai dengan batuk dengan sputumnya biasanya sedikit, lengket, sensasi demam, demam tidak, keringat malam, tenggorokan kering, pipi merah, lidah merah, dan lapisan lidah terkupas. Dan nadi cepat biasanya mengidentifikasi indikasikan untuk hiperaktivitas api karena defisiensi yin ya. Biasanya ini untuk ekses semu ya, model ekses semu. Tapi sebenarnya dia itu penyebabnya karena defisiensi yin-nya ya, defisiensi paru-parunya. Gejala di luarnya menunjukkan dia ekses, padahal kondisi di dalam tubuhnya itu menunjukkan defisien ya, gejalanya. Kemudian untuk prinsip pengobatan ya berarti kalau kasus defisiensi kita harus tonik paru-parunya, mensuplemen dan menutrisi yin-nya. Formula yang dipakai adalah modifikasi dari Sangmaisan dan Pufeitang dengan komposisi kalau Sangmaisan ada Rensen Maitong Wu Weiji, kalau yang Pufeitang ada Rensen Huang Jin Jiwan San Pai Pi Suti Huang sama Wu Weiji. Rensen di sini untuk memperkuat tonik Qi-nya, Maitong menutrisi yin paru, dan Wu Weiji untuk astringin Qi paru. Untuk Rensen tambah Wang Qi itu fungsinya untuk tonik paru dan suplemen Qi. Untuk formula yang Pufeitang ya ini, kalau yang di atas itu Rensen tadi Maitong Wu Weiji untuk analisis dari Seng Meisan. Maitong dan Suti Huang fungsinya untuk menutrisi yin paru, Wu Weiji untuk astringin Qi paru, Jiwan tambah Sang Paipi fungsinya untuk mengatasi dahak dan membersihkan Qi paru-parunya. Untuk modifikasi ramuannya bisa dilihat juga di bagian ini ya. Untuk misalnya contohnya untuk kasus defisiensi yin paru yang parah bisa ditambahkan sansen dan yuju tambah pai he. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian tipe terakhir ya defisiensi yaitu defisiensi dyspnea yang karena penyebabnya defisiensi ginjal. Dengan manifestasi klinisnya nafasnya itu terengah-engah, yang kronis dapat diperburuk oleh aktivitas fisik, terus juga ada expirasinya lebih banyak daripada inspirasinya saat bernafas, terus juga terjadi sesak nafas, berat badannya turun, kelelahan, edema di tungkai bawah, intoleransi dingin, juga untuk analisisnya itu karena defisiensi Ciparu kronik, ini yang bagian bawah ini salah ya. Ini copy paste dari slide sebelumnya, jadi sampai di sini intoleransi dingin. Untuk analisisnya defisiensi paru kronik itu karena kegagalan fungsi ginjal menerima Qi yang mengakibatkan dyspnea dan ekspirasinya lebih banyak daripada inspirasinya dan dapat diperburuk oleh aktivitas fisik. Dan esens ginjal Qi yang ada di ginjal itu yang terkonsumsi itu dapat mengakibatkan berat badannya turun dan kelelahan. Kemudian defisiensi yang ginjalnya sendiri itu menyebabkan ketidakamanan yang Qi pertahanan sehingga terjadilah keringat spontan. Kemudian kegagalan yang Qi dalam menghangatkan tubuh itu menyebabkan tungkainya dingin, bibir dan wajahnya sianosis. Terus kegagalan yang ginjal dalam transformasi air itu menyebabkan edema ya. Kemudian lapisan lidahnya pucat, terus juga lembab gelap itu dan nadi dalam dan lambat lemah itu menunjukkan dari defisiensi yang ginjalnya. Dan kegagalan yang ginjal itu menyebabkan tadi ya mengambangnya yang sehingga tadi terengah-engah, pipi kemerahan, tenggorokan kering, gelisah, kaki dingin, keringat lengket,
dan lidah merah kering dengan lapisan lidah tipis, nadi cepat itu merupakan ciri dari sindrom yang mengambang. Untuk penjelasan di sini benar ya, tadi kayaknya salah enter ya, jadi sampai di sini karena analisisnya di sini juga menunjukkan tanda-tanda yang saya sebutkan di sini juga ya. Oke, lanjut. Untuk pengobatannya dari defisiensi ginjal ini kita harus mentonik ginjalnya atau untuk menerima supaya fungsi penerimaan C-nya itu kembali lagi. Namun kita lihat lagi di ginjal itu ada yang yin uh, dan yang ya. Sehingga untuk kasus defisiensi ginjal yangnya itu bisa menggunakan modifikasi ramuan Jinkui Shen Ciwang dan Shen Gesang ya. Dengan komposisi Quiescent C1 bisa dilihat di tabel ini. Ganti Huang itu yang pada ramuan itu fungsinya untuk menutrisi ginjalnya, Sancuyu dan Saoyou itu untuk mentonik liver dan ginjalnya, Jesie Fuling Mutanpi untuk meregulasi 3 organ yin, Fuji Kuchi untuk menghangatkan yang ginjalnya. Selanjutnya, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya. Untuk Shen Gasang itu ada Rensen dan Gece. Rensen di sini untuk tonik Ciparu dan Gece-nya untuk tonik Ciparu dan menguntungkan fungsi ginjal dalam menerima Qi. Kemudian untuk kasus karena penyebabnya defisiensi yin ginjal itu dapat menggunakan formula Siwei-Tu-Siwan sama Shen-Mei-San ya. Siwan-nya Suti Huangnya untuk menutrisi yin ginjal, Sancuyu Sanyo-nya untuk tonik liver dan ginjal, Jasie Fuling Mutanpi untuk meregulasi 3 organ yang, Wu Wei-nya untuk astringan ciparu dan menguntungkan fungsi ginjal dalam menyimpan esensnya. Untuk Shen Mei-nya ada Rensen Maitong Wu Wei-ji, Rensennya untuk memperkuat tonik Qi, Maitongnya untuk menutrisi yin paru, dan Wu Wei-ji untuk astringin ciparunya. Ini untuk modifikasi ramuannya ya. Bisa dilihat di sini untuk kondisinya seperti apa dan harus ditambahkan apa untuk modifikasinya. Selanjutnya kita masuk pencegahan dan gaya hidup ya untuk kasus DIPSNU ini secara TCM. Gimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya DIPSNU ini secara TCM? Yaitu pertama bisa menyesuaikan pola makan, berpakaian, gaya hidup dengan perubahan cuaca ya, dan harus hindari angin dingin karena seperti kita tahu dalam TCM itu penyakit itu bisa disebabkan oleh faktor patogen eksterior sehingga kalau patogen eksteriornya sampai masuk ke tubuh tentunya akan mengganggu organ cangfu kita dan terjadilah penyakit tersebut. Kemudian makanan ya, makanan yang itu dianjurkan di sini untuk makan makanan yang hambar ya, tapi bernutrisi. Selain itu batasi makanan yang berminyak, pedas, panas, karena untuk mencegah dahak lembab. Ini kita bisa lihat pola sindrom yang disebabkan karena masalah di livernya ya. Masalah di limpanya. Ini terkait limpa yang kalau dia fungsi transformasi dan transportasinya terganggu, itu bisa menyebabkan dahak lembab. Kemudian juga jauhi rokok dan alkohol dan batasi aktivitas seksual yang berlebihan. Kemudian pertahankan pikiran yang damai karena kita tahu tadi salah satu penyebabnya itu karena faktor emosi juga untuk DIPSNU ini. Jadi kita harus dalam keadaan yang memang pikirannya itu tidak boleh suka marah-marah atau kesedihan yang berlebihan itu harusnya dihindari. Kemudian dalam pengobatan sejak dini ya, dapat pengobatan sejak dini. Karena kalau penyakit ini dapat diidentifikasi sejak dini tentunya untuk penanganan atau pengobatannya bisa dapat dilakukan dengan cepat ya dan penyakit itu bisa sembuh dengan cepat. Namun kalau ketika pengobatannya itu sudah terlambat, tentunya penyakit itu sudah akan lebih susah untuk disembuhkan. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang sesuai untuk memperkuat sistem imun dan hindari kelelahan. Dalam TCM itu bisa lakukan Tai Chi atau Qigong ya untuk aktivitas yang
anjurkan. Kemudian, terapi lain yang dapat dilakukan untuk dyspnea, untuk misalnya untuk formula yang berdasarkan pengalaman ya, bisa dilihat di tabel ini, itu ada bubuk kering ya dari empedunya babi, atau, pil ya, bentuknya pil, pil dari Lai Fuji, Canjiao, dan ginger ya, tambah dengan madu. Lah ini yang formula yang sudah berdasarkan pengalaman, tapi lihat kembali indikasinya ya. Indikasinya model apa itu? Dyspnea tipe apa? Yang mana? Yang eksis, tipe ekses atau defisien, atau penyebabnya apa ya. Dan lihatnya ketika kita sudah menentukan dosis yang tepat, menentukan diagnosis yang tepat, kita lanjutkan ke pemilihan treatment yang tepat dan juga lihat dosisnya ya yang diberikan. Kemudian untuk obat paten yang sudah dipatenkan atau sudah biasanya untuk ini ya, yang dari pabrik ya, yang obatnya sudah biasanya sudah siap kemas ya, yang bukan bentuknya harus diseduh dulu atau seperti yang langsung diminum, itu ada Senta Chuangpe Pi Bao Ke, Tan Yiwan, Hai Chu Suan Si Ting Bian, Gu Sen Tiang Chung, Gu Sen Ting Chun, Sen Rong Hei Si. Nah, semua ini kalian bisa cek lagi fungsinya itu untuk apa, setiap ramuan ini, indikasinya untuk tipe dyspnea seperti apa, dan juga lihat dosisnya ya. Selanjutnya kombinasi akupuntur. Dalam dyspnea itu juga kita bisa kombinasikan ya dengan akupuntur. Ini bisa dilihat di tabel ini. Untuk tipe yang ekses tadi, yang angin dingin yang menyerang paru, itu bisa menggunakan titik Feisu, Tingchuan, Yuji, sama Fengmen. Untuk tipe yang angin dingin eksterior dengan disertai interior panas, itu dengan Feng Shui, Tingchuan, Yuzhe, Tacui, Jise, semuanya nanti untuk lebih jelas titik-titiknya itu di mana, terus juga untuk model apa itu penusukannya seperti apa, ini kalian bisa pelajari di pelajaran akupuntur ya untuk lebih jelasnya titiknya di sini. Untuk Lanjutnya untuk tipe dahak panas ya yang terakumulasi di paru, itu juga bisa pakai BL13, XB1, Tingchuan, LU10, Yuji, ST40 Velong, dan LI4 Hegu. Untuk tipe dahak keruh yang menyumbat paru-paru bisa memakai Feng Shu, Tingjuan, Yujie, Fenglong, sama Taipei ya. Lanjut untuk tipe pemblokiran Ciparu tadi bisa menggunakan Feng Shui, Gansui, Taichung, sama Jise. Untuk tipe defisiensi, ini yang tipe defisiensi ada dua, ada yang di ginjal dan paru-paru. Untuk yang di paru-paru bisa menggunakan Feng Shui, Taiyuan, Jusanlin, sama Cipai. Untuk yang di ginjal bisa memakai Feisu, Sensu, Taisi, Guanyuan, sama Taiyuan ya. Ya, terima kasih untuk atas perhatiannya materi hari ini. Untuk tugasnya dari materi Divsyu ini kalian bisa bikin mind map dari penjelasan yang saya telah sampaikan tadi, sehingga akan mempermudah pemahaman kalian dalam mengetahui penyebab
DIPS-nya itu sendiri ya, dilihat dari dia tipe ekses atau defisiensi, dan juga jenis-jenis diferensi sindrom dari eksesnya sendiri, dan juga defisiensi tadi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian e-learning saya pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.